Ringkasan materi KD 4.1 menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Nah, untuk menyimpulkan isi teks laporan percobaan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, baca teks laporan percobaan atau menyimak teks laporan percobaan sampai habis. Yang kedua, menemukan pokok-pokok penting teks laporan percobaan seperti bahan, langkah-langkah, dan hasilnya. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan dari teks laporan percobaan. Nah, yang perlu kita ingat untuk membuat teks laporan percobaan adalah bahwa kesimpulan itu merupakan inti dari teks laporan percobaan. Artinya, kesimpulan ini harus berkaitan dengan tujuan dan langkah-langkah serta hasil dari teks laporan percobaan. Yang kedua, harus menjiwai teks. Maksudnya, teks yang kita buat atau kesimpulan yang kita buat harus merupakan isi dari teks itu sendiri, sehingga orang tidak perlu membaca teks secara keseluruhan lagi. Nah, untuk membuat kesimpulan teks laporan percobaan yang sangat perlu kita pahami adalah langkah-langkah dan hasil dari percobaan itu sendiri. Nah, sering kita lupa membedakannya bahwa kesimpulan dan ringkasan itu adalah suatu bentuk yang sama tapi juga memiliki perbedaan. Nah, untuk kesimpulan itu sendiri hanya berupa satu paragraf atau beberapa kalimat saja dan menggunakan bahasa sendiri. Nah, maksudnya bahasa sendiri ini adalah pokok-pokok yang kita ambil dari teks laporan percobaan tadi kita kembangkan menjadi sebuah paragraf kesimpulan. Sedangkan ringkasan itu terdiri dari beberapa paragraf tergantung panjang teks, bahasanya sesuai dengan bahasa teks, serta urutan isinya harus sesuai dengan isi teks itu sendiri. Nah, itulah ringkasan materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga Ananda bisa mempelajarinya dengan baik. Contoh kesimpulan. Uji kandungan bahan makanan. Berdasarkan teks tersebut, dapat disimpulkan yang pertama, nasi, roti, dan kentang mengandung karbohidrat karena hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak bahan tersebut berubah warna menjadi biru tua saat ditetesi lugol. Yang kedua, mentega, avokat, dan minyak mengandung lemak karena kertas buram yang diolesi dengan bahan tersebut berubah menjadi transparan. Yang ketiga, permen dan gula mengandung glukosa karena pada saat pembakaran, ekstrak bahan yang telah ditambah Benedict atau Vehlen A dan B berubah menjadi merah bata. Yang keempat, putih telur dan tahu terbukti mengandung protein karena hasil uji laboratorium menunjukkan perubahan warna ungu pada ekstrak bahan yang ditetesi biuret.